Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yang kita rasakan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid As-Salam, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam penggalan ayat surat Hud ayat 114, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah dilakukannya. Ini menunjukkan kepada kita, dengan kita memperbanyak amal soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima dan meridhai semua amal ibadah kita, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih berbicara tentang 9 wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an. 9 wasiat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang nama lengkapnya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais
bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khazraj bin Al-Haris bin Khazraj, yang dikenal dengan nama Abu Darda radhiyallahu an. Saya telah menyampaikan wasiat yang pertama. Kita masih tersisa 8 wasiat yang lain. Kami akan bacakan ulang wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 18. Mari kita dengarkan. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Kekasihku, kata Abu Darda radhiyallahu an, dan ini diperbolehkan seorang lelaki menyebut laki-laki yang lain dengan kekasihku, dengan syarat orang tersebut adalah orang yang alim, orang yang soleh, orang yang terkenal banyak ilmunya, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Abu Darda radhiyallahu an menempatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, karena tidak ada orang paling soleh sejagat alam raya, tidak ada orang yang paling bertakwa seantero alam raya ini, tidak ada orang yang paling baik akhlaknya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang terjemahannya. Kekasihku telah berwasiat kepadaku 9 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. Apa saja itu? Al-wasiyatul ula. Wasiat yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta au hurriqta. Artinya, janganlah engkau menyekutukan Allah, alias jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun, sekalipun resikonya lehermu akan dipenggal atau akan dibakar. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya, al-wasiyatus tsaniyah. Wasiat yang kedua adalah wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan. Wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Yang artinya, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat dengan sengaja, sebab barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Ini wasiat yang kedua. Berikutnya, al-wasiyatus salisah. Wasiat yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Janganlah engkau meminum khamr, karena khamr adalah pintu dari segala keburukan. Nabi lanjutkan wasiat berikutnya, al-wasiyatur rabi'ah. Wasiat yang keempat, wa'ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Artinya, taatilah kedua orang tuamu, berarti wasiat birrul walidain. Bahkan kata Nabi, seandainya orang tuamu memintamu untuk menyerahkan seluruh hartamu, maka serahkan, berikan kepada keduanya. Ini wasiat yang keempat. Lalu Nabi melanjutkan berikutnya, al-wasiyatul khamisah. Wasiat yang kelima, wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Kata Nabi, janganlah engkau memberontak kepada ulil amri, walaupun engkau tahu engkau dalam posisi yang benar. Ini yang kelima. Lalu Nabi lanjutkan wasiat yang berikutnya, al-wasiyatul khamisah.
Wasiat yang keenam, wala tafrur minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Janganlah engkau lari dari medan pertempuran, walau kau akan terbunuh, meskipun kau akan terbunuh, dan sekalipun teman-temanmu lari, yaitu melarikan diri dari medan peperangan. Wasiat yang berikutnya, al-wasiyatus sadisah, wasiat yang ketujuh, wa anfiq min taulika ala ahlika. Berikan nafkah kepada keluargamu dari sebagian harta yang kau miliki. Nafkailah mereka, keluargamu, dari harta yang kau miliki. Wasiat yang berikutnya, al-wasiyatus sabi'ah, wasiat wasiat yang ke-8, ya. Wasiat yang ke-8 adalah wala tarfa asaka an ahlika. Jangan engkau mengangkat tongkat dari keluargamu. Maksudnya jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Jangan diam saat melihat kemungkaran yang terjadi pada keluargamu. Dan yang berikutnya adalah itu tadi yang wasiat yang ke-7 ya. Tadi itu sebentar, wasiat yang nomor 5 tadi adalah tidak memberontak ya kepada ulil amri. Wasiat yang ke-6 yang sadisah, yaitu tidak lari dari medan pertempuran. Lalu wasiat yang as-sabi'ah, wasiat yang ke-7 adalah berikan hartamu. Wasiat yang nomor 8, ya, saminah. Nah, ini yang betul ya. Al-wasiyatus saminah, wasiat yang ke-8 adalah yaitu jangan mengangkat tongkat dari keluargamu. Yang terakhir al-wasiyatus al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9 adalah wa akhifhum fillahi azza wajal. Ajarkan keluargamu untuk takut kepada Allah azza wajal. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita. Wasiat yang pertama sudah kita tuntaskan, wasiat agar mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan, sudah kita sampaikan. Wasiat yang kedua hari ini yaitu tentang janganlah engkau meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka Allah akan berlepas diri darinya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, satu-satunya ibadah di dalam Islam, satu-satunya ibadah di dalam Islam yang perintahnya Nabi harus naik ke langit ya cuman sholat. Adapun perintah ibadah yang lainnya Nabi tidak perlu naik ke langit. Seperti perintah zakat, perintah puasa Ramadan, perintah haji ke Baitullah, Nabi tidak perlu susah-susah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratil Muntaha, nggak perlu. Yang turun malaikat Jibril menyampaikan perintah ibadah tersebut. Khusus sholat, hanya khusus sholat Nabi harus naik ke langit. Ini menunjukkan ibadah yang istimewa. Bahkan satu-satunya ibadah di dalam Islam yang diletakkan ranking kedua setelah mentauhidkan Allah ya cuman sholat. Makanya seorang mu'allaf yang baru masuk Islam, dia baru membaca 2 kalimat syahadat, maka perbuatan yang kedua yang harus ia lakukan adalah sholat. Karena sholat itu rukun Islam kedua setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang di bawahnya zakat, puasa, dan haji. Ini menunjukkan tentang urgensivitas kedudukan sholat yang sangat tinggi di dalam Islam.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya ibadah di dalam Islam yang Allah gandengkan dengan ibadah yang lainnya di dalam Al-Quran, ya cuman sholat. Coba Bapak Ibu lihat, ketika kita membaca Al-Quranul Karim lembaran demi lembaran, maka kita akan temukan satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang selalu digandengkan dengan amal yang lain, ya cuman sholat. Contoh, di dalam Al-Quran sholat bergandengan dengan zakat, nggak pernah dipisah ayatnya. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Seakan-akan Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita. Orang itu jika zakatnya miliaran, ya, tetapi dia tidak sholat, zakatnya tidak diterima oleh Allah. Berarti sholat itu menjadi tolok ukur barometer atas ibadah-ibadah yang lain. Contoh lagi, di dalam Al-Quran sholat digandengkan dengan sabar. Wasta'inu bis sobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Orang itu ketika tertimpa musibah luar biasa, kehilangan orang yang dia cintai, sakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan, kekurangan rizki, macam-macam musibahnya, dan orangnya sabar namun tidak sholat, maka sabarnya tidak bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal Bapak Ibu kan tahu, ya, salah satu ibadah yang pahalanya no limit, tanpa batas, ibadah yang ganjaran pahalanya no limit, tanpa batas, gak ada angkanya, kan cuma 3: sabar, puasa, dan yang satunya suka memaafkan kesalahan orang. Khusus untuk sabar tanpa batas, ganjarannya Allah sebutkan itu tanpa batas di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Nanti bisa dicek sendiri. Yang nomor 2, puasa. Nabi sebutkan dalam hadisnya riwayat Bukhari. Yang nomor 3, memaafkan kesalahan orang lain. Bukan minta maaf, memaafkan orang yang menyakiti dia. Itu ada di surat nomor 42 ayat 40. Ini kata Allah tanpa batas. Kalau ibadah yang lain ada angkanya. Sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Sholat berjamaah di masjid 27 kali lipat. Ada angkanya. Ini nggak pakai angka. Sabar, puasa, memaafkan kesalahan orang lain. Kembali ke materi kita. Ternyata orang kalau tidak sholat, sabarnya tidak bernilai pahala, tidak bernilai ibadah. Dalam Al-Quran, sholat bergandengan dengan kurban. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pada hafal ini ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat favorit kita kalau sholat ini, ya. Apa itu? Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sembahlah Allah, sholatlah karena Rabbmu, dan wanhar, berkurbanlah. Sholat bergandengan dengan kurban. Maaf, kalau kita lihat di masyarakat kita, orang berkurban sekian ekor sapi, sekian ekor kambing, banyak kurbannya, tetapi tidak sholat, maka kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berarti inilah ibadah yang paling penting di dalam Islam, yaitu sholat. Bahkan Bapak Ibu, satu-satunya amal ibadah di dalam Islam hanya satu ini aja, satu-satunya yang pelakunya jika tidak mengerjakan harus dipukul, ya cuman sholat. Cuman sholat. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, mursobiya bis sholah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu. Ya, fadribuhu. Ya, kata Nabi, ajarkan anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Apabila usia 10 tahun dia tidak sholat, maka pukullah.
Anak SMP kelas 3 berarti sudah balik, umur 15-an tahun itu ya, SMP kelas 3 atau SMA sekalian, SMU ya, usia 16-17 tahun sudah balik, itu sudah balik. Ternyata dia tidak puasa Ramadan, maka tidak ada di dalam Islam anak itu harus dipukul. Nggak ada. Orang yang kaya raya, hartanya banyak, dia tidak keluar zakat, dia tidak menunaikan ibadah haji, tidak ada di dalam Islam orang itu harus dipukul. Nggak ada. Tetapi anak tidak sholat, pukul. Cuman sholat aja, hanya sholat, hanya sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya sholat di dalam Islam ini. Dan terkait dengan pemukulan anak ketika dia tidak sholat, itu ada fikihnya Bapak Ibu. Ya, pemukulan itu tidak menimbulkan bekas dan pemukulan itu tidak menimbulkan rasa sakit. Itu pun dikasih syarat oleh para ulama, memukulnya di bagian tubuh pinggul ke bawah. Pinggul ke bawah, bukan pinggul ke atas. Pinggul ke bawah, tempatnya 3. Maaf, pantatnya atau betisnya atau telapak kakinya. Gak boleh mukul anak jewer, ya, nyentil gak boleh, haram, haram. Gak boleh. Mukul itu di 3 tempat, pinggul ke bawah. Itu pun tidak boleh menimbulkan bekas biru, memerah, atau menimbulkan rasa sakit. Gak boleh seperti itu. Lah mukul ya apa ini Ustaz? Ya sekedar diingatkan saja, ya sekedar diingatkan. Ayo nak sholat, ayo sholat. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Ini menunjukkan tentang urgensivitas sholat di dalam Islam. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dampak buruknya orang meninggalkan sholat. Saya akan sampaikan dalil-dalil dampak buruk orang yang meninggalkan sholat. Setelah kita bacakan dalilnya satu persatu, maka nanti kita simpulkan isi dalil itu apa intinya. Nah, itu ya. Saya belum baca ini sudah merinding ini. Di antaranya dalil yang pertama, dampak buruk orang yang meninggalkan sholat. Suratnya surat Al-Qalam. Kita dengarkan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat nomor 68. Ayatnya 42 dan 43. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qalam ayat 42 43. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Kita dengarkan ayat 42 dan 43 Al-Qalam. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, maksudnya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu bersujud. Nggak bisa. Terus ayat 43-nya, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh, nah ini sekarang ini, sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka diseru untuk sujud ketika mereka masih sehat, namun mereka tidak mau sujud. Sehingga apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat seluruhnya termasuk malaikat sujud kepada Allah, dia nggak bisa. Ini azab ini Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, ini dampak yang pertama. Berarti intinya adalah kesimpulannya surat Al-Qalam ayat 42 dan 43 ini, mereka akan mendapatkan azab nanti di hari kiamat, ya. Yang kedua sekarang, nah lebih horor lagi nih yang nomor 2. Yang kedua adalah surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir surat yang ke-74. Ayatnya 42 dan 43, hampir mirip kayak tadi. Kalau tadi kan surat Al-Qalam, ini Al-Muddatsir. Ayatnya juga sama, ayat 42 43. Allah Ta'ala berfirman,
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. Ya, di sini disebutkan ayat 42-nya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Penduduk neraka ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha mengetahui. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Ternyata mereka penduduk neraka sakor menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti kesimpulannya, meninggalkan sholat ancamannya neraka sakor. Neraka sakor. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasanya yang namanya neraka ini kan, nama-nama neraka ini kan ada 7, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah ya ini yang kita dengarkan barusan, yaitu neraka sakor. Ya, adapun nama-nama neraka yang lainnya, diantaranya ada neraka yang namanya jahanam. Itu penduduknya ada. Iya, saya punya kajian kami sampaikan di Malang ya. Itu judulnya adalah nama-nama neraka dan calon-calon penghuninya. Nah, itu ya. Dan calon-calon penghuninya. Yang pertama jahanam. Yang masuk jahanam itu siapa aja? Ada di Quran. Ada. Insya Allah di lain kesempatan aja ya. Yang nomor 2 neraka ladho, ya, itu Allah sebutkan itu neraka ladho itu ada di dalam Al-Quran suratnya Al-Ma'arij itu ya. Lalu kemudian ada lagi nomor 3 neraka hutomah. Yang nomor 4 neraka sair. Lah khusus untuk yang nomor 4 ini sair, ini harus saya jelaskan dikit. Neraka sair ini Bapak Ibu penduduknya cuma 1. Hanya 1, yang lain banyak, yang lain. Khusus neraka sair yang ada di dalamnya cuma 1 dok. Siapa Ustaz? Penghuni neraka sair. Penghuninya cuma 1, yaitu mereka yang menzolimi anak yatim, mereka yang menghardik anak yatim, mereka yang tidak berbuat baik kepada anak yatim. Ada dalilnya, ada. Khusus itu, khusus mereka yang zalim sama anak yatim, menelantarkan anak yatim, itu ada di surat An-Nisa. Nanti panjenengan bisa lihat surat An-Nisa ayat 10. Nerakanya sair ya. Sambil dibaca ayatnya ya, tapi ya dibaca ayat sama terjemahan. Nah, itu ya. Jadi penduduknya cuma 1 dok, mereka yang mendolimi anak yatim. Terus yang nomor 5 neraka sakor. Ya ini sedang kita bicarakan. Penduduknya neraka sakor ada 5. Ada 5. Siapa mereka? Orang yang tidak sholat, neraka sakor. Orang yang tidak pernah ngasih makan kepada orang miskin, pelit sama mereka yang membutuhkan, neraka sakor. Orang yang suka membicarakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Nah ini suka desas-desus. Ya, setiap yang dia dengar langsung dia sampaikan tanpa tabayun. Nah ini masuk di sini. Makanya kita ini perlu saring sebelum sharing. Disaring dulu sebelum di-share. Ya, ini setiap yang dibaca media sosial tentang pemerintah, padahal belum tentu. Ya ini nasibnya kayak begini ini. Hati-hati. Ya, terus yang nomor 4 mudah terpengaruh teman yang menyimpang. Jadi temannya itu yang dipilih teman-teman yang menyimpang, bukan teman-teman orang soleh. Lalu yang kelima tidak meyakini adanya akhirat. Jadi dia mengatakan bahwasanya mustahil orang yang telah mati itu dibangkitkan nanti di hari kiamat. Orang yang telah mati jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, hancur, tulang belulang, mustahil bisa dibangkitkan. Ini nasibnya kayak gini, neraka sakor. Mereka yang tidak mengimani rukun iman nomor 5, iman kepada hari kiamat. Nah itu ya, masuk di neraka sakor. Lalu yang berikutnya yang ke-6 neraka jahim. Jadi ada jahanam, ada jahim. Yang terakhir neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Nah itu ya. Lah neraka hawiyah ini
Ya, itu disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, itu ya. Baik, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Jadi itu dalil yang nomor 2, Al-Mudatsir. Berarti meninggalkan sholat masuk di dalam neraka apa tadi? Sakor. Yang ketiga. Nah, ini. Untuk yang nomor 3 ini Bapak Ibu, saya nanti akan bertanya kepada panjenengan semua, kira-kira kesimpulannya ayat ini apa? Ya, kita dengarkan. Dalil ketiga ini surat At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya 11. Horor ayat ini. Horor ayat ini. Nanti tolong disimpulkan. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 11. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman, At-Taubah ayat 11. Dan jika mereka bertobat, 1, melaksanakan sholat, 2, dan menunaikan zakat, 3. Lihat kalimat akhirnya. Siapa yang tobat, sholat, zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Wih, ngeri nih. Ya, kalau orang itu bertobat, orang itu sholat, orang itu menunaikan zakat, maka berarti orang itu saudara kita seagama. Berarti kalau begitu kebalikannya, orang tidak sholat, silakan disimpulkan sendiri, bukan saudaramu seagama, tutup dulur, bukan saudaraku. Gak bisa ukhuwah Islamiyah lawan dia tidak sholat. Ini lihat ayatnya. Jika mereka tobat, sholat, zakat, maka mereka itu adalah saudara, tanda kutip, saudara-saudaramu seagama, sesama Islam. Berarti mafhum mukhalafah, apa itu artinya? Pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak tobat, mereka juga tidak sholat, terutama nggak sholat, berarti mereka bukan saudara-saudara kita seagama, bukan. Loh, nanti tambah lebih seru lagi nih dalil-dalil berikutnya, karena ada beberapa masih ya. Baik, ini nomor 9, bahaya loh ya, meninggalkan sholat ini, sholat fardu maksudnya ya. Lalu sekarang dalil yang nomor 4, wah tambah seru lagi ya. Dalil yang keempat, An-Nisa, surat An-Nisa. Jadi kalau ada yang komplain, nah komplain sama ayatnya saja ya, jangan sama saya cuma menyampaikan saja sesuai dengan ayatnya. Surat An-Nisa ayatnya ayat 142. An-Nisa ayat 142. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 142. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu, nah, sudah diawali gitu ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang akan menipu mereka. Cirinya sekarang, ciri orang munafik, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Sholatnya malas ya. Terus mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Itu ciri nomor 2, ciri orang munafik, hidupnya selalu pengen dipuji orang. Lalu yang terakhir, ciri ketiga, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, zikirnya dikit. Padahal kita ini minimal dalam sehari, minimal dalam sehari, jangan dikurangi ya, ada 3 kita, 3 kali, tiga keadaan kita berzikir. Sehari kita ini 3 keadaan berzikir sehari, jangan dikurangi, lebih boleh tapi dikurangi jangan, ini harga mati. Yang pertama adalah zikir ba'da sholat fardu.
Itu nomor satu. Zikir setiap selesai sholat fardu. Yang kedua, zikir pagi, zikir petang. Jangan dikurangi ini. Yang nomor tiga, zikir dalam momen-momen tertentu yang Nabi ajarkan di dalamnya zikir. Contoh, setelah sholat witir ada zikirnya. Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus, Subhanal malikil kudus. 3 kali ditutup. Subuhun kudusun robbul malaikati waruh. Oh, itu. Setiap selesai sholat duha, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Nah itu termasuk zikir yang lain, kondisi yang lain. Lihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Melihat sesuatu yang buruk, Subhanallah. Melewati jalanan menanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melewati jalanan menurun, Subhanallah, Subhanallah. Mensyukuri nikmat Allah, Alhamdulillah. Bersin, Alhamdulillah. Itu zikir itu. Zikir dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Maka lah ini orang munafik, kembali ke materi kita. Zikirnya sedikit, mengingat Allahnya. Nah, terus kaitannya dengan materi kita apa? Nih saya tunjukkan. Orang yang tidak sholat divonis munafik. Lu memangnya kalau munafik kenapa? Tuh ayat 145-nya. An-Nisa 145. Wah, ini poinnya di sini poinnya. Jadi orang yang tidak sholat, Allah mengatakan orang munafik. Memangnya kalau sudah munafik kenapa? Nih ayatnya. An-Nisa 145. Allah berfirman An-Nisa 145, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Inti neraka munafik ini. Berarti orang meninggalkan sholat divonis munafik. Munafik nanti di hari kiamat posisinya di mana? Ini berada di bagian paling bawah dari neraka. Terus dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Berarti ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat maka ancamannya berat. Munafik yang nanti di hari kiamat, orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Sekarang kita masuk yaitu dalil yang nomor berapa ini? 5. Kita tutup sampai 6 saja. Dalil yang nomor 5, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nah ini ya, Sahih Muslim ayatnya, bukan ayat, nomor 82. Sahih Muslim nomor 82. Ini penomoran di kitab aslinya Bapak Ibu ya, bukan kitab terjemahan. Kitab nomor aslinya, nomor 82. Saya baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah. Loh, jelas sekali apa sabda Nabi. Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Sesungguhnya pemisah seseorang, sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesirikan. Jadi orang itu dikatakan ahli tauhid atau syirik, orang itu dikatakan beriman atau kufur gitu ya, saat dia meninggalkan sholat. Tuh ya vonisnya. Jadi ini lebih berat ini berarti. Makanya kata para alim ulama, meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar daripada zina. Meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar dari mencuri, dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang lain. Ya. Jadi hati-hati ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Yang nomor berikutnya, nomor 6. Dalil yang ke-6 yaitu dalil riwayat Tirmidzi, nomornya 2621. Tirmidzi 2621. 2621. Nah, ini
bersumber dari sahabat Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhuma, dari bapaknya yaitu Buraidah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Tuh, jelas sekali. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir, keluar Islam. Keluar Islam. Ya, ada Ustadz yang lebih parah dari ini. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lam yuhafid 'alaiha." Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan memperoleh cahaya nanti di hari kiamat. Wala burhanun, di hari kiamat dia tidak memiliki bukti. Wala najatun, dia tidak akan selamat nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti nasibnya orang yang meninggalkan sholat di akhirat di neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. 4 pentolan orang-orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa ini? Qarun, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu misanannya Nabi Musa, yang terkenal dengan bakhilnya, harta kekayaan. Sudah. Yang kedua yaitu Fir'aun. Oh, ini penguasa paling bengis, membantai seluruh bayi laki-laki, bahkan ngaku Tuhan. Fir'aun. Lalu Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Lalu yang terakhir Ubay bin Khalaf, saudagar kaya, orang yang hidup di zaman Nabi, yang dia disibukkan dengan perdagangan, kaya raya. Terus maksudnya apa? Kok bisa ketemu 4 pentolan orang kafir? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan mencari harta, ketemu sama Qarun. Itu maksudnya. Simbol Qarun harta. Simbol Fir'aun siapa? Yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, maka dia ketemu sama Fir'aun. Terus Haman, barang siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan jabatan, urusan kesekretariatan, rapat jalan terus, waktunya adzan tetap diterus ini, terus sudah nggak peduli sama panggilan adzan. Maka yang kayak gini ketemu Haman, perdana menterinya Fir'aun. Dan siapa yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perdagangan, waktunya adzan, mikrolet masih jalan terus, Jumatan masih beroperasi, jual beli masih tetap jalan terus, ketemunya Ubay bin Khalaf. Ya, ini nasibnya. Inilah nasibnya orang yang meninggalkan sholat. Bahkan vonisnya kafir. Sepakat para ulama, sepakat 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, orang yang meninggalkan sholat sepakat kafir. Dan ada rincian dari para alim ulama, ada rincian bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat. Diingkari, sholat itu tidak ada. Ya, diingkari kewajibannya. Sholat itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab. Ya, saya bukan orang Arab, sehingga sholat tidak berlaku untuk saya. Diingkari kewajibannya dan dia meninggalkan sholat, maka jelas kafir, keluar Islam, meskipun KTP-nya Islam. Yang nomor 2, dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Gak ingkari. Saya tahu bahwasanya sholat itu rukun Islam. Saya tahu rukun Islam nomor 2. Wajib enggak? Wajib. Lah terus kenapa kamu kok tidak sholat? Jadi dia tidak mengingkari kewajiban tapi tidak mau sholat. Kafir. Dia tidak mengingkari tapi dia tidak sholat. Ya, kafir. Yang ketiga, lah ini yang bahaya. Dia tidak mengingkari
Gak ingkari, dia yakin sholat itu wajib, rukun Islam yang kedua. Cuman kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. 5 waktu itu mesti ada yang hilang. Subuh kepegang, duhurnya hilang. Duhur kepegang, asarnya kena macet di jalan, lepas. Asar sholat, maghribnya gak sholat. Kenapa? Jadi pagar ayu. Ya, seperti itu. Ya, maghrib kepegang, isaknya ketiduran, isak kepegang, subuhnya hilang. Pokoknya ada waktu yang ditinggalkan. Kadang dalam sebulan Jumatan tidak 1 kali, tidak Jumatan, 3 kali Jumatan, 1. Pokoknya nggak bisa tidak menjaga sholat 5 waktu ini. Mesti ada yang hilang. Maka yang seperti ini tidak dihukumi kafir, tidak. Tetapi kata para alim ulama berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, hukumnya diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengadabnya, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam hatinya ada pengingkaran kewajiban, ya kafir. Jadi pada saat dia tidak sholat, ditanya sama temennya, kamu kemarin sholat, tadi malam juga aku lihat kamu sholat, lah kok sekarang tidak sholat? Kenapa kamu kok tidak sholat? Yo saja nih, ya kalau ini keyakinanku loh, ya keyakinanku sholat itu gak wajib, langsung hari itu kafir, selesai, keluar Islam. Jadi dia tidak sholatnya itu ada pengingkaran. Tapi kalau tidak sholatnya karena malas, lah itu loh, maka ya itu tadi hukumnya. Jika Allah berkehendak diampuni, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan sholat 5 waktu. Pak, Bu, sebagai kesimpulan bahwasanya orang yang boleh meninggalkan sholat, orang yang tidak jangan dibalik dulu. Orang yang wajib sholat, orang yang wajib menunaikan sholat, wajib sholat itu ada 5. Yang wajib sholat. Yang pertama muslim. Nanti tinggal dibalik aja, Yang nomor 2 sudah akil baligh. Yang nomor 3 adalah yaitu orang yang suci dari haid, ya, suci dari nifas, ya. Jadi saya ulang ya, ini nomor 1 adalah muslim, nomor 2 akil dulu. Ini akil dihitung satu-satu soalnya. Akil berakal. Yang nomor 2 balik. Nomor 3 balik. Nomor 4 suci dari haid. Nomor 5 suci dari nifas. Muslim, akil, balik, suci dari haid, suci dari nifas. Wajib menunaikan sholat. Berarti yang tidak wajib sholat 5 juga. 1 orang kafir, 2 anak kecil yang belum dewasa. Itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita bimbing dia, kita tarbiyah dia mulai dini untuk sholat, itu lebih baik. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak ada dosa. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, rufi'al qalamu an salasa. Pena itu diangkat untuk 3 orang. Salah satunya mereka yang belum akil balik. Baik. Jadi anak kecil. Nomor 3 yang tidak wajib sholat adalah mereka yang tidak berakal alias gila. Tidak berakal. Nomor 4 wanita haid. Nomor 5 wanita suci. Nifas. Kafir nomor 1 yang tidak wajib, nomor 2 tidak anak kecil, yang nomor 3 adalah yaitu mereka yang masih belum berakal, ya, tidak berakal, gila. Yang nomor 4 wanita haid, nomor 5 wanita nifas. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana anak yang berkebutuhan khusus? Apakah wajib sholat? Jawabannya Down syndrome, ya, tidak wajib, karena dia kehilangan akal. Baik, sehingga tidak wajib. Apabila dia mau sholat itu lebih baik. Tapi andai kata dia tidak sholat, bermain-main, ya, padahal sudah diajak ke masjid, tapi dia ngobrol atau bermain-main, ya sesuai alamnya, namanya anak berkebutuhan khusus, ya. Maka yang seperti ini, maka tidak berdosa. Pena diangkat oleh Allah, sudah tidak dikenai hukum dosa sudah. Karena hilang akal, masuk itu. Ustadz, kalau misalnya orangnya itu
apa ini sakit parah, stroke, tetap sholat, nggak masuk 5 tadi ya, tetap sholat. Ya, Ustadz ini masuk ICU, tetap sholat. Gimana caranya Ustadz? Ada susternya atau keluarganya yang membimbing dia untuk sholat. Hatinya masih merespon. Iya, saya tahu. Kenapa? Saya pernah menjumpai beberapa kali orang seperti ini. Saya menjenguk ke ruang ICU. Itu anaknya mengatakan, jadi semua alat medis masuk ke tubuhnya, matanya terpejam. Iya, yang kita dengarkan cuma alat rekam jantungnya saja. Tit, tit, tit. Itu dibisikin di telinganya. Pak, Abu Aslam datang. Ada Abu Aslam. Nangis dia, nangis. Berarti hatinya merespon, orang. Ajarkan sholat dan dijamak sholatnya itu, dan tidak usah panjang-panjang suratnya. Al-Baqarah nggak usah, Al-Fatihah saja cukup, nggak usah pakai baca surat, yang singkat-singkat aja. Subhana Rabbiyal Adzim tidak usah 3 kali, sekali aja. Tapi hatinya merespon tetap. Yang tidak wajib itu cuma 5: kafir, anak kecil yang belum balik, orang gila, haid, sama nifas. Lah dia bukan orang gila, nggak masuk 5 ini, wajib sholat. Kalau pekon Ustaz, lihat dulu pekonnya pekon berat Ustaz, wong sama cucunya sudah lupa, nggak wajib sholat. Masuk yang nomor 3, hilang akal, pekon berat. Ya, jadi ini menunjukkan Ustadz ini tidak sholat karena dia ini pakai kateter Ustadz, alat bantu kencing. Bagaimana ini? Tetap sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Lah kalau kena penyakit beser, tetap pakai pampers, asalkan pampers yang dia pakai suci dari pipisnya. Perkara nanti di tengah-tengah sholat itu ternyata pampersnya penuh atau alat bantu kencingnya, kateternya penuh, ya, di tengah-tengah sholat, maka setelah sholat tidak perlu diulangi kembali sholatnya. Sudah seperti itu. Jadi tetap sholat. Lah kalau misalnya tidak sadar, korban kecelakaan, sadarnya itu baru 3 hari, baru sadar. Berarti hari saat dia kecelakaan itu sampai besoknya nggak sholat. Lalu bagaimana? Qadha. Katanya ulama kalau batasnya 3 hari maka qadha. Tapi kalau lebih dari 3 hari tidak ada qadha. Termasuk masa muda kita. Dulu pernah kita tidak sholat karena nggak tahu ilmu. Kita nggak tahu dampak buruknya separah ini. Kita nggak tahu. Waktunya sholat kita bermain-main. Ya apa Ustaz? Nggak perlu di qadha karena waktunya sudah terlalu lama. Lah terus caranya tobat nasuha, jangan diulangi lagi, dan memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu untuk nutupi fardu kita yang pernah kita tinggalkan dulu. Itu cara tobatnya. Seperti itu. Jadi mereka yang mungkin karena pengaruh bius itu sadarnya baru 2 hari, maka diqadha. Dia meninggalkannya mulai kapan? Dia sadarnya kapan? Sadarnya itu jam 10 pagi Ustaz. Sadarnya itu. Baik. Lah dia mau meninggalkannya itu 2 hari yang lalu. Mulai kapan? Maghrib sudah nggak sholat. Iya. Maghrib isya, baru besoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru kemudian berikutnya subuh. Jam 10-nya dia baru sadar. Maka diqadhanya mulai hari pertama. Maghrib isya dijamak. Adzan dulu. Lo jam 10 itu? Iya. Jam 10 itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, terus qomat maghrib. Terus selesai assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, qomat isya. Diniatkan yang 2 hari yang lalu. Selesai. Baru kemudian setelah itu hari berikutnya subuh, adzan lagi. Jadi adzan qomat. Jadi kalau sholat yang bisa dijamak adzannya sekali, qomatnya 2 kali. Tapi kalau subuh kan tidak bisa dijamak, maka tetap adzan lagi dan kemudian qomat. Oh jadi begitu. Iya, nggak bisa ditinggalkan, nggak bisa. Qadha, kecuali kalau ini sadarnya seminggu, 2 pekan, baru tidak ada qadha karena sudah lebih dari 3 hari. Itulah yang disebutkan oleh para alim ulama dalam fatwanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya yang nomor 3 ya, insya Allah.
Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, satu. Silakan, Pak. Kalau misalkan dalam sholat itu pada waktu biasa, terus tapi pada waktu itu dia memang kondisinya tidak memungkinkan, sehingga apakah pada saat ada iritasi bisakah kita mulai sekarang? Dikodok mulai sekarang. Jadi dia meninggalkan sholat 3 hari. Lalu kemudian saat itu masih belum memungkinkan untuk mengkodok. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Masih sakit. Baik. Maka dalam hal ini sebenarnya keluarganya yang hadir itu membimbing dia. Sekalipun sholatnya itu hanya bisa menggerakkan jari jemari atau kedipan mata atau anggukan kepala. Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. I'tidal sami Allah liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Ya, duduk di antara 2 sujud Allahu Akbar. Hanya anggukan kepala. Semestinya harus begitu. Tidak boleh dia ninggalkan sholat. Ustadz gak bisa digerakkan. Di sini banyak alat. Kedipan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa. Semampunya. Tetap sholat tapi jangan ninggalkan. Lah karena ini sudah terlanjur, yaitu sudah 3 hari semestinya bisa dilakukan, tetapi tetap dia tidak lakukan karena kondisinya dan seterusnya. Apakah sekarang diqadha? Maka tidak perlu diqadha. Cukup taubat kepada Allah karena waktunya sudah lama. Cukup bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji tidak mengulanginya kembali, dan perbanyak sholat sunnah, perbanyak. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hah? Sholat biasa subuh. Iya. Lama.